Halo, selamat pagi, salam geografi, sampai berjumpa kembali. Hari ini kita akan masuk ke materi. Nah, pembahasan materi ini berkaitan dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu pengetahuan dasar geografi. Kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kompetensi dasar ini akan dibagi dalam beberapa submateri yang akan juga dibagi dalam beberapa pertemuan. Jadi ini adalah pertemuan minggu pertama kita akan membahas tentang sejarah, ilmu geografi, objek dan aspek geografi, dan yang ketiga, konsep esensial geografi. Nah, dalam kompetensi dasar ini, kalian akan dituntut untuk dinilai keterampilannya, yaitu menyajikan contoh penerapan pengetahuan dasar geografi pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan. Jadi, tugas yang akan Ibu berikan untuk KD ini, kalian akan dituntut untuk membuat makalah tentang konsep dasar geografi. Nanti akan Ibu berikan di pertemuan kedua. Next. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu mempelajari ruang lingkup geografi, objek studi formal dan material, aspek fisik dan non-fisik geografi, dan yang terakhir adalah konsep-konsep geografi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Next. Sudah saya sebutkan tadi. Ya, kita mulai dari yang pertama, yaitu sejarah perkembangan geografi. Nah, geografi sudah dikenal sejak zaman Romawi kuno, dan pengetahuan tentang bumi pada masa itu masih dipengaruhi oleh mitologi serta cerita rakyat. Pada awalnya, ruang muka bumi banyak digambarkan oleh para pelancong atau para pengunjung yang suka melakukan perjalanan. Mereka menjelaskan pengalaman mereka ketika menemukan daerah yang berbeda dengan daerah asalnya. Nah, yang Ibu jelaskan ini adalah geografi klasik. Kita mulai dari itu ya. Nah, yang perlu kamu tahu, tokoh-tokoh yang termasuk dalam kategori geografi klasik adalah Bapak Anaximander, Thales, Herodotus, Eratosthenes, Claudius Ptolemeus, dan Strabo. Itu adalah cerita singkat dari geografi klasik. Nah, Anaximandros dia telah membuat gambaran mengenai alam semesta dalam berupa peta tentang bumi, yaitu merupakan susunan dari matahari, bulan, dan bintang, dan juga bumi. Jadi kita merupakan satu susunan yang sama. Begitupun dia menggambarkan tentang bumi, yaitu laut yang mengelilingi beberapa benua, yaitu Eropa, Libya, dan Asia. Nah, peta yang dibuat oleh Herodotus, yaitu peta dunia pertama, yaitu Hekataus, dan peta itu kamu akan lihat nanti, cek di internet itu ada, yaitu peta yang dibuat oleh Bapak Herodotus. Nah, pada masa ini juga Eratosthenes juga membuat sebuah peta, yaitu peta The World According to Eratosthenes. Nah, kamu juga bisa lihat itu di internet. Itu penjelasan tentang geografi klasik. Klasik. Geografi yang kedua yaitu geografi abad pertengahan. Nah, pada akhir abad pertengahan, uraian-uraian tentang geografi masih bersirikan hasil laporan perjalanan, baik perjalanan yang dilakukan melalui darat maupun melalui laut. Nah, pada masa tersebut, para pelancong tidak didorong oleh sekedar hasrat ingin tahu dari luar horizonnya, tetapi dalam melakukan perjalanan sudah memiliki tujuan tertentu, yaitu gold, itu emas atau uang, gospel, yaitu kejayaan, dan glory. Lalu ada beberapa tokoh yang bergerak di abad pertengahan ini, yaitu Marco Polo, Bartholomeus Dias, Vasco da Gama, Columbus, Amerigo Vespucci, Ferdinand Magelhaens, Nicholas Copernicus, dan Ibnu Khaldun. Banyak ya. Nah, pada masa ini sudah banyak sekali pelayar yang senang melakukan perjalanan melalui jalur laut.
Nah, Marco Polo membuat peta. Nah, peta perjalanannya itu dibuat dari perjalanan ke timur, perjalanan kembalinya ke daerah asalnya, dari jalur sutra, dan juga dari kekaisaran Mongolia. Oke, itu geografi abad pertengahan. Yang ketiga, geografi modern. Geografi modern terjadi di abad ke-18. Nah, pada periode ini geografi berkembang lebih jauh dengan diletakkannya dasar pengetahuan empiris pada geografi melalui prosedur induktif dengan melakukan observasi dan penjelajahan dalam menyusun hukum-hukum umum pada studi geografi. Nah, pada masa ini sudah mulai ilmu geografi itu sudah mulai maju. Kenapa? Karena mereka membuat batas-batas hukum yang umum untuk studi geografi. Nah, orang-orang yang berperan pada masa ini atau pada masa geografi modern ini adalah Bapak Immanuel Kant, Alexander Baron van Humboldt, Carl Richter, dan Charles Darwin. Pasti nama ini tidak asing untuk kalian kan? Lalu dilanjutkan dengan geografi akhir abad ke-19 sampai dengan abad 20. Nah, pada abad ini atau pada masa ini, ciri pandangan geografi sudah mulai tertuju terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Nah, kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi. Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan segala isinya. Nah, tokoh-tokoh yang berperan pada abad ini yaitu Frederick Ratzel, Ellsworth Huntington, Ferdinand von Richthofen, Vidal de la Blanche. Nah, lalu yang terakhir yaitu geografi mutakhir. Nah, ini adalah geografi yang kita pelajari saat ini ya. Nah, perkembangan geografi saat ini tuh lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Nah, seperti yang kita tahu banyak sekali masalah alam yang terjadi saat ini, baik itu yang terjadi secara alamiah maupun non-alamiah atau disebabkan oleh aktivitas manusia. Jadi geografi itu tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan piranti komputer dalam melakukan penyelidikannya. Jadi geografi sekarang tuh semakin maju dan semakin modern karena apa? Pembuatan peta pun sekarang sudah menggunakan digital atau pembuatan menggunakan piranti komputer. Nah, tokoh yang pertama kali mencetuskan geografi mutakhir itu adalah Frigley dan Peter Haggett. Nah, ada dua orang yang berperan di geografi mutakhir ini. Oke, yang berikut next. Nah, dalam perkembangannya setelah kita tahu tadi sejarah-sejarah ilmu geografi, ada dua aliran yang dibagi yaitu sejak menjelang akhir abad ke-18. Nah, di saat itu kan perkembangan geografi sudah semakin pesat ya. Nah, saat itu dibagi atas dua aliran yaitu aliran fisik determinisme dan aliran posibilisme. Aliran fisik determinisme yaitu aliran yang mempercayai bahwa alam itu sangat menentukan kehidupan manusia. Artinya manusia benar-benar segalanya sesuatu itu diatur oleh alam. Nah, itu dijelaskan atau merupakan pemikiran dari Carl Richter, Frederick Ratzel, dan Ellsworth Huntington. Nah, Bapak Carl Richter itu adalah fotonya dari samping, itu berdasi putih. Nah, aliran posibilisme yaitu memandang bahwa manusia itu yang mengatur alam. Dia adalah manusia yang aktif dan sudah membudidayakan alam untuk menunjang hidupnya. Jadi pandangan ini sudah semakin maju yang dicetuskan oleh James Davy. Nah, itu fotonya ada di samping sebelah kanan kalian yang berdasi hitam. Nah, tokoh lain ini yang lain adalah Paul Vidal de la Blanche. Oke. Next. Iya, objek dan pendekatan geografi. Nah, dalam perkembangan peradaban manusia yang sudah seperti yang tadi kita sedikit ceritakan dari sejarah perkembangan ilmu geografi, jadi geografi itu bergerak dari beberapa catatan perjalanan. Jadi para ilmuwan itu melakukan perjalanan-perjalanan yang jauh dari daerah asalnya. Nah, perjalanan itu dibuat dalam bentuk catatan-catatan perjalanan yang dicatat dengan rapi dan disimpan dalam dokumen sah dan dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan zaman modern atau zaman geografi mutakhir dan jadilah ilmu geografi yang sekarang.
Jadi segala ilmu yang sudah dicatat oleh para ilmuwan terdahulu dipelajari lagi di masa sekarang untuk dicari tahu perbedaan dan persamaan dan juga prediksi untuk beberapa waktu ke depan. Oke, next. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Apa sih itu geografi, Ibu? Nah, kata geografi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata geo dan graphein. Geo itu bumi. Graphein itu diartikan dalam beberapa pengertian, yaitu mencitrakan, mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan. Jadi secara sederhana, geografi adalah gambaran atau pencitraan tentang bumi. Lebih jelasnya lagi, dibuatlah definisi geografi, yaitu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Oke, kita sudah tahu definisinya ya. Nah, sekarang kita ketahui 3 ciri khas dalam ilmu geografi. Nah, ciri khas dalam geografi itu adalah dilihat dari pendekatannya. Nah, pendekatan geografi itu dibagi menjadi 3, yaitu spasial atau keruangan, yang kedua ekologikal atau kelingkungan, dan yang ketiga itu regional atau perwilayahan atau kompleks wilayah. Nah, pendekatan geografi ini akan kita bahas khusus minggu depan. Next. Yang berikut adalah objek studi geografi. Nah, objek studi geografi itu ada 2. Yang pertama itu objek material. Apa sih yang dipelajari? Nah, yang dipelajari adalah fenomena geosfer. Fenomena geosfer itu yang pertama litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Jadi ada 5 kajian di dalam objek material. Yang kedua itu objek formal. Objek formal adalah sudut pandang terhadap objek material. Artinya dengan cara apa kita memandang atau dari sudut mana kita bisa menjelaskan objek-objek tadi. Nah, jadi adalah objek formal dengan melihat ke ruangan atau region. Yaitu kita menggunakan pendekatan tadi, 3 ciri, tetapi yang lebih ditekankan di sini adalah pendekatan ke ruangan atau region. Oke, next. Ruang lingkup geografi. Nah, seperti yang kita tahu, berbicara tentang bumi berarti bukan berbicara tentang wilayah yang sempit. Bumi memang salah satu dari planet yang ada di tata surya kita, tetapi dia punya banyak rahasia yang belum manusia bisa menjelaskan seluruhnya. Banyak rahasia yang masih terkubur dalam di bawah tanah, di dasar lautan yang perlu bisa dijelaskan dengan materi atau teori. Jadi geografi itu adalah ilmu yang sangat luas dan menyangkut segala fenomena atau gejala pada geosfer. Nah, dalam ruang lingkup tadi sudah Ibu jelaskan ada 4 komponen utama. Sebenarnya 5 ya, Ibu salah ketik di situ. Harusnya ada 5 komponen utama, yaitu atmosfer, litosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Nah, menurut Rod Murphy, ruang lingkup geografi ini sangat berkaitan dengan lingkungan fisik alam dan aspek lingkungan manusia. Jadi lingkungan alam dan manusia itu saling berinteraksi satu sama lain dan menciptakan lingkungan apa tadi? Lingkungan sosial. Nah, fenomena yang terjadi itu berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di ruang lingkup geografi. Nah, bagaimana cara kita menjelaskannya? Yaitu dengan pendekatan geografi yang analisisnya menggunakan pertanyaan 5W1H. What? Apa? When? Kapan? Where? Di mana terjadinya? Why? Kenapa bisa terjadi? Who? Siapa ya penyebabnya? How? Bagaimana caranya kita menanggulangi masalah tersebut? Next. Nah, jadi tadi ini penjelasan dari ruang lingkup geografi. Adanya lingkungan biotik, yaitu lingkungan alam, yaitu hewan dan tumbuhan. Lingkungan abiotik yaitu air, tanah, angin, udara. Nah, keduanya itu berinteraksi dan muncullah lingkungan sosial. Karena ada hubungan timbal balik di situ. Manusia sebagai pemeran utama. Nah, yang berikut adalah bagan ruang lingkup geografi. Nah, ruang lingkup geografi itu cukup luas tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi lingkungan geografi itu ada 2, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Untuk lingkungan fisik sendiri dibagi menjadi 3 aspek, yaitu aspek topologi, aspek non-biotik, dan aspek biotik. Nah, aspek topologi sendiri yaitu ada 4 jenis, yaitu letak, luas, bentuk, dan batas.
Nah, aspek non-biotiknya yaitu tanah, air, iklim, dan lain-lain. Aspek biotiknya itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Dan tadi sudah dijelaskan ya. Lalu yang kedua, lingkungan non-fisik, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek budaya, dan yang terakhir aspek politik. Nah, aspek sosial itu seperti apa, Ibu? Nah, kalau bicara sosial berarti hasil interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang memunculkan yang pertama itu tradisi, adat, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial. Makanya di setiap daerah, misalnya di daerah pegunungan ya beda dong tradisinya dengan orang yang ada di daerah pantai. Jadi, terus yang kedua aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi itu kan dari mana Ibu pengaruhnya? Yaitu industri perdagangan, perkebunan, transportasi, pasar, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, aspek budaya. Loh, seperti apa itu? Nah, budaya itu pasti memunculkan kebiasaan ya. Nah, yang menjadi budaya kita yang pertama itu adalah pendidikan. Itu paling pertama. Yang kedua itu agama. Yang ketiga itu bahasa, kesenian, dan juga masih banyak lagi. Dan yang terakhir adalah aspek politik. Nah, aspek politik dia berhubungan dengan apa ya? Yaitu tentang pemerintahan dan kepartaian. Nah, itu sudah jelas ya. Oke, itulah kurang lebih bagan ruang lingkup geografi yang dijelaskan berdasarkan beberapa aspek-aspek geografi. Next. Nah, untuk yang ini Ibu jelaskan di video berikutnya ya. Oke, kita saksikan video berikutnya.